Selamat malam dan selamat datang di I24 News edisi berita terkini Bahasa Inggris. Saya Ariel Saran. Dan saya Owen Alterman. Dan selama 2 jam ke depan kami akan menyajikan semua berita utama dan analisis penting di hari ke-31 operasi Roaring Lion ini. Dan seperti yang terjadi di awal perang melawan Hamas dan Gaza, Israel terlibat dalam perang di banyak front dengan serangan yang terus berlangsung dari Iran, Lebanon, dan Yaman. Sepanjang hari, Israel mengalami banyak peluncuran rudal balistik dari Iran, termasuk 1 dalam 1 jam terakhir, serta serangan roket dan drone dari Hizbullah, yang membuat jutaan warga Israel harus berlindung di bunker di seluruh negeri. Serangan gabungan oleh Iran dan Hizbullah menyebabkan kebakaran di kilang minyak utama Haifa, yang sebelumnya sudah terkena serangan dan rusak. Di Lebanon Selatan, seorang tentara IDF tewas dalam serangan rudal anti-tank Hizbullah, menjadikannya tentara ke-6 yang tewas sejak dimulainya operasi darat di Lebanon Selatan. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Sersan Liran Bensian, 19 tahun dari Brigade Lapis Baja 401. Semoga kenangannya menjadi berkah. 4 tentara lainnya mengalami luka serius dalam beberapa insiden terpisah. Sementara itu di Washington, Presiden Amerika Donald Trump mengonfirmasi bahwa pemerintahannya sedang bernegosiasi dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan mengatakan kepada New York Post bahwa ia akan tahu, kutip, dalam sekitar 1 minggu apakah Ghalibaf adalah seseorang yang benar-benar bisa diajak bekerja sama oleh Amerika Serikat. Sekarang mari kita mulai di Washington DC bersama koresponden senior AS kami, Mike Wagenheim. Jadi Mike, di satu sisi Trump mengatakan perubahan rezim sudah terjadi di Iran. Dan di sisi lain, pemerintahannya berbicara dengan Ghalibaf yang sangat berakar pada rezim tersebut. Jadi, apakah ini cara Trump memberi sinyal bahwa bagi Washington, tujuan perubahan rezim sudah tercapai? Itu adalah cara Trump sendiri. Saya rasa itu cara yang sangat tidak tradisional untuk menggambarkan perubahan rezim. Lihat, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri sekaligus penasihat keamanan nasional, berbicara beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara TV, dan Rubio cukup berpengaruh terhadap Trump. Rubio menggambarkannya dengan kata-kata seperti ini, orang-orang Iran, rakyat di sana, pantas mendapatkan perubahan kepemimpinan. Jika itu terjadi sebagai akibat dari perang, bagus. Tapi itu bukan tujuan sejak awal perang. Jadi sekali lagi, kita melihat adanya perubahan ini. Awalnya ketika perang dimulai, pergantian rezim bukanlah tujuan. Lalu ketika semuanya tampak berjalan lancar di hari-hari awal, mari kita bicara tentang pergantian rezim di sini. Dan sekarang ketika tampaknya rezim tersebut tidak runtuh seperti yang banyak orang harapkan atau prediksi, maka kita membicarakan pergantian rezim sebagai sebuah harapan, bukan tujuan khusus dari perang di sini. Jadi menurut saya Trump sendiri sedang mencoba membingkai istilah itu sebagai kemenangan. Saya rasa kekhawatiran yang lebih besar adalah ketika Anda berbicara dengan seseorang yang tampaknya sangat mengakar dalam sistem di sana. Sangat sulit membayangkan bahwa seseorang seperti itu, setelah bertahun-tahun, setelah begitu banyak negosiasi dan kegagalan, tiba-tiba akan berubah pikiran dan berkata, "Hey, mari kita buat kesepakatan dan lakukan sesuai dengan syarat Amerika Serikat." Sepertinya tidak ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan melakukan itu. Jadi agak sulit untuk mendamaikan pesan-pesan yang saling bertentangan yang beredar saat ini. Tadi Anda menyebutkan Marco Rubio. Dia tadi siang menolak menyebut nama Ghalibaf dengan alasan mereka ingin merahasiakannya. Lalu Presiden Trump malah membocorkannya. Tapi mari kita bahas pernyataan Trump yang lain hari ini. Dia juga mengancam akan meledakkan dan menghancurkan total fasilitas energi Iran jika Teheran tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan membuka Selat Hormuz. Apakah ini ancaman yang kredibel atau hanya upaya untuk mendorong Iran agar mau menerima kesepakatan? Anda tahu, cara Presiden Trump bersikap terutama terhadap Iran, saya rasa setiap ancaman adalah ancaman yang kredibel. Itu harus dianggap serius. Dia meledakkan fasilitas nuklir mereka sehari setelah dia mengatakan bahwa batas waktu untuk mencapai kesepakatan akan berakhir tahun lalu. Jadi menurut saya, Anda harus menganggapnya serius saat ini. Masalahnya adalah dia, Trump, senang membiarkan semua pilihannya tetap terbuka, semacam sosok yang sulit ditebak, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tapi sekarang dia menetapkan tenggat waktu tertentu terkait Selat Hormuz, meskipun dia sudah memperpanjangnya beberapa kali. Sekarang dia menyebutkan struktur energi, sektor dan lokasi tertentu yang ingin dia serang. Ini agak tidak biasa untuk gaya bicara Trump ketika mengancam aksi militer, karena dia menjelaskan tindakan spesifik yang akan dia ambil. Apakah ini karena tekanan? Apakah ini karena dia merasa bahwa orang-orang Iran perlu didorong untuk melakukan sesuatu? Saya sudah mencoba membaca pikiran Presiden Trump, dan saya rasa banyak orang sebaiknya melakukan hal yang sama. Tapi saya pikir ini adalah indikasi bahwa ada perubahan taktik, perubahan dalam cara dia berbicara di sini. Bukan hanya membuat ancaman terselubung atau ancaman seperti kamu akan tahu nanti, tapi benar-benar menyebutkan target spesifik dan tindakan spesifik yang akan dia ambil. Dalam satu sisi, dia benar-benar seperti membatasi dirinya sendiri, yang sebenarnya tidak seperti dirinya sama sekali. Sekarang Mike, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kemarin bahwa orang Amerika marah karena kebijakan pemerintah Amerika Serikat adalah mendahulukan Israel dan bukan seperti Trump yang mendahulukan Amerika. Dengan mengatakan bahwa orang Amerika lelah dengan raja-raja Israel yang menguasai demokrasi Amerika. Seberapa efektif argumen dari Iran ini? Menurutmu, seberapa besar gaungnya di masyarakat? Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Saya rasa ini ditujukan untuk audiens internasional. Tapi dalam hal cara pikir orang Amerika, memperhatikan apa yang dikatakan Presiden Iran tentang apapun, saya rasa itu tidak memengaruhi siapapun. Itu mungkin hanya dijadikan bahan bagi mereka yang memang sudah punya pendapat seperti itu. Dan mereka bisa memutar cuplikan suaranya di podcast mereka dan semacamnya. Tapi kalau soal pengaruhnya terhadap cara pikir orang Amerika, maksud saya hampir tidak ada yang bisa menyebutkan nama Presiden Iran di sebagian besar wilayah negara ini, apalagi mempertimbangkan pandangannya tentang hubungan internasional. Sekarang Mike, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt memberikan beberapa pernyataan, semacam memperbarui garis waktu perang ini. Apakah ada berita penting yang muncul atau pada dasarnya hanya mengulang apa yang sudah kita ketahui? Ya, menurut saya itu memang semacam mengulang. Sekali lagi, saya sedikit mengacu pada Sekretaris Rubio di sini. Dia cenderung berbicara dengan nada yang lebih diplomatis, lebih seperti seorang senator menurut saya, karena pengalamannya di sana. Dan dia mengatakan masih beberapa minggu. Dia bilang bukan bulan, tapi minggu. Tapi perlu diingat, perkiraan awal di sini adalah 4-5 minggu atau 4-6 minggu, tergantung dengan siapa Anda berbicara. Sekarang kita sudah di ambang batas di sini. Jadi, beberapa minggu lagi untuk ditambahkan ke itu, tanpa ada perkembangan sama sekali. Dalam hal memperbaiki masalah Selat Hormuz, yang sekarang menjadi masalah utama, mungkin sedikit terlalu konservatif. Dalam hal garis waktunya di sini, bukan maksud main kata. Jadi saya benar-benar berpikir bahwa garis waktu yang mereka berikan tidak terlalu mencerminkan kenyataan, dan saya tidak bermaksud negatif. Saya pikir itu lebih untuk menjaga ekspektasi agar media dan para kritikus tidak langsung ikut campur dan berkata, "Hey, kalian bilang 4-5 atau 4-6 minggu, ada apa di sini?" Itu membuka serangkaian pertanyaan baru. Jadi saya pikir mereka hanya tetap berpegang pada narasi resmi di sana, tapi tetap mempertimbangkan dalam pikiran mereka sendiri, dalam perencanaan dan operasi militer, serta dalam negosiasi bahwa ini sangat mungkin akan berlangsung lebih lama lagi. Dan jika itu terjadi, mereka akan menjelaskannya. Mereka akan menjelaskannya ketika saatnya tiba. Mike Wagenheim, koresponden senior kami di Amerika Serikat, terima kasih banyak telah bersama kami. Dan selanjutnya dalam daftar kami, Alan Dershowitz. Seseorang yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Seorang penulis, pengacara, aktivis, dan juga profesor emeritus di Fakultas Hukum Harvard. Profesor Dershowitz, Anda akan selalu menjadi Profesor Dershowitz bagi saya. Alan, terima kasih banyak telah bersama kami. Jadi bagaimanapun juga, Profesor Dershowitz akan segera bersama kita. Tapi Ariel, apa yang paling menonjol bagi Anda dalam 24 jam terakhir? Ya, menurut saya banyak orang membicarakan pesan yang campur aduk dari Gedung Putih, khususnya Trump. Saya rasa dia sedang berusaha menjaga keseimbangan yang sangat sulit. Di satu sisi, dia terlibat dalam perang yang didesak oleh banyak pihak untuk bertindak habis-habisan. Pihak-pihak itu adalah Israel dan negara-negara Arab Teluk.
Di sisi lain, semakin perang ini berlangsung, semakin besar pula dampaknya atau biayanya bagi rakyat Amerika di dalam negeri. Dan itulah sebabnya saya pikir dia juga memberikan, saya tidak akan bilang retorika yang menenangkan, tapi retorika yang mungkin berusaha meredam fakta bahwa mungkin ini akan segera berakhir, mencoba mempengaruhi pasar minyak. Dan ini menyebabkan banyak kebingungan. Bahkan ada yang bahkan menyebutnya membuat orang terombang-ambing karena ketidakjelasan yang keluar dari Gedung Putih. Sekarang, Anda tahu, kita bisa mendengar itu dari cara Mike menggambarkan situasinya. Hari ini, dengan Trump mengatakan satu hal, Marco Rubio mengatakan hal lain, Caroline Leavitt mengatakan hal ketiga. Jadi, saya pikir ini bisa menunjukkan sebuah kurangnya koherensi yang keluar dari Gedung Putih. Dan menurut saya, itu tidak memberikan banyak rasa aman. Ketika Anda terlibat dalam perang besar yang melibatkan begitu banyak negara, tetapi juga memengaruhi situasi di dalam negeri. Bagaimana Anda melihat 24 jam terakhir ini? Pertama-tama, saya pikir Anda benar sekali. Dan ada tekanan yang saling bersaing dalam diri Donald Trump. Hal ini sudah terjadi sejak hari pertama perang. Mungkin semakin intens seiring perang berlangsung lebih lama. Dan sepertinya tidak ada gambaran kapan perang ini akan berakhir bagi warga Amerika yang frustrasi di jantung Amerika. Yang kekhawatiran utamanya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan di pompa bensin. Dan Anda benar, Donald Trump berada di bawah tekanan yang saling bersaing dari pihak tersebut dan juga dari pihak yang ingin melihat perang ini berakhir dengan hasil yang lebih baik bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat jelas memiliki keunggulan. Seperti yang Anda katakan, banyak suara tersebut tentu saja berasal dari Israel, tetapi juga dari Teluk. Juga bersama kita. Dan sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, bersama kita, seorang pria yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Seorang penulis, pengacara, aktivis, dan juga profesor emeritus di Fakultas Hukum Harvard. Alan Dershowitz, terima kasih banyak telah bersama kami. Terima kasih, selalu menyenangkan bisa bersama salah satu mantan murid saya. Tentu saja, dan saya mungkin memanggil Anda Alan, tapi Anda akan selalu menjadi Profesor Dershowitz bagi saya. Jadi Profesor Dershowitz, Alan, pertama-tama Anda menulis sebuah artikel di The Hill hari ini yang di-retweet atau seharusnya saya katakan diposting ulang oleh tidak lain dari Presiden Donald J. Trump. Jadi pertama-tama, seperti yang kami katakan di sini di Israel, sachten. Dan pertanyaannya, yang Anda jelaskan di sana adalah bahwa risiko dari perang ini lebih kecil dibandingkan dengan manfaat menghentikan Iran mendapatkan bom nuklir. Tapi Profesor Dershowitz, Alan, seperti yang Anda tahu, harga bensin sedang naik. Negara-negara di seluruh Timur Tengah sedang diserang oleh rudal. Jadi memang sulit untuk tetap bertahan, setidaknya di luar Israel, untuk tetap bertahan secara psikologis. Apa yang Anda lakukan tentang masalah itu? Dan itulah alasan tepat mengapa Inggris Raya dan Prancis tidak menyerang Jerman secara preemptif atau preventif. Dan mereka membiarkan Perang Dunia Kedua terjadi dengan 80 juta orang terbunuh, termasuk 6 juta Yahudi. Karena orang-orang tidak tahan menghadapi kesulitan, harus membayar bensin beberapa dolar lebih mahal. Atau yang jauh lebih serius, orang Israel harus pergi ke tempat perlindungan mereka. Tapi perang itu tidak mudah. Dan harga dari perang pencegahan itu mahal, tapi itu sepadan. Kita tidak akan pernah tahu berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan jika ini berhasil. Jika ini tidak berhasil, semoga saja tidak, kita mungkin akan tahu berapa banyak nyawa yang akan diambil Iran jika mereka benar-benar mengembangkan senjata nuklir. Jadi ini memang ada untung ruginya. Dan dibutuhkan seorang presiden yang berani dan seorang perdana menteri yang berani untuk melakukan ini. Karena mereka tidak akan langsung mendapatkan imbalan. Respon langsungnya adalah harga bensin terlalu tinggi. Ya, tentara sedang terbunuh. Itu yang langsung terasa. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah berapa banyak nyawa yang akan terselamatkan. Dan itulah mengapa dibutuhkan keberanian bagi para presiden untuk mengambil tindakan pencegahan. Sekarang Alan, Anda juga salah satu intelektual publik Yahudi Amerika terkemuka di generasi Anda. Dan saya ingin bertanya, bagaimana orang Yahudi Amerika mengalami perang ini? Dan apakah Anda khawatir tentang dampak terhadap orang Yahudi Amerika dari narasi bahwa Israel menyeret Amerika Serikat ke dalam hal ini? Tidak, saya tidak khawatir tentang itu. Itu jelas kebohongan. Semua orang yang mengenal Donald Trump, saya adalah pengacaranya. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mendorong Donald Trump melakukan apapun. Jelas, Perdana Menteri Netanyahu ingin Amerika Serikat menghancurkan rudal nuklir Iran tahun lalu dan tahun ini lagi. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang Perdana Menteri.
Itu memang bagian dari tugas seorang Perdana Menteri untuk menekan sekutu jika memungkinkan agar mengambil tindakan yang mendukung kepentingan kedua negara. Tapi Amerika Serikat tidak mendorong siapapun untuk berperang. Lihat, pelaku terburuk, orang-orang terburuk di Amerika saat ini adalah Yahudi yang membenci dirinya sendiri, Yahudi yang memilih Magdalene, Yahudi yang mendukung Hamas, Yahudi yang menjadi pemimpin di beberapa institusi Amerika. Mereka adalah yang terburuk dari semuanya. Dan komunitas Yahudi sangat terpecah. Dan Anda tahu, orang-orang lupa bahwa ada 10.000 Yahudi yang memilih Adolf Hitler pada tahun 1832. Jadi mengapa terkejut jika ada puluhan ribu Yahudi yang memilih Mamdani dan mungkin akan memilih seseorang yang bahkan lebih buruk dari Mamdani? Dan mungkin akan ada orang seperti itu dalam pemilihan tahun 2028. Jadi kita punya masalah di komunitas Yahudi. Orang-orang Israel cenderung bersatu mendukung perang ini. Tidak sebelumnya, tapi Yahudi Amerika tidak. Mereka lebih khawatir tentang tambahan beberapa ratus dolar per tahun untuk harga bensin daripada mengamankan masa depan Israel dari ancaman nuklir Iran. Orang Yahudi bisa sama egois dan bodohnya seperti kelompok etnis lain di negara ini. Benar. Dan tentu saja loyalitas partisan terhadap Partai Demokrat. Dan itu langsung membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Alan, kamu sendiri meninggalkan Partai Demokrat setelah puluhan tahun mendukungnya. Dan kita telah melihat Partai Demokrat dan hubungannya dengan Israel, dengan AIPAC, menjadi berita utama dalam beberapa minggu terakhir. Sebagian karena perang dan juga akibat perang tersebut. Kamu baru saja menyebutkan berapa banyak orang Yahudi yang akan terus memilih Partai Demokrat karena loyalitas terhadap partai itu atau karena kebencian terhadap Israel. Tapi, apakah ada segmen Yahudi Amerika yang menurutmu akan mengikuti jejakmu untuk berpindah pihak dan meninggalkan partai itu, baik pada pemilu paruh waktu atau pada tahun 2028? Tentu saja, sekarang saya belum menjadi seorang Republikan karena saya tidak mendukung pandangan Partai Republik tentang aborsi, imigrasi, dan berbagai isu lainnya. Tapi saya bukan lagi seorang Demokrat, saya anti-Demokrat. Saya akan bekerja sangat keras agar Partai Demokrat kalah dalam pemilu paruh waktu dan kalah dalam pemilu tahun 2028. Saya tidak ingin Elizabeth Warren yang sangat anti-Israel. Saya juga tidak ingin melihat Senator Murphy yang sangat anti-Israel. Saya tidak ingin melihat Senator Booker yang mengatakan dia bahkan tidak akan mendukung Presiden Trump dalam mewujudkan perdamaian karena dia tidak akan mendukung apapun yang dilakukan Presiden Trump. Saya tidak ingin melihat orang-orang yang anti-Israel, beberapa dari mereka anti-Semit, beberapa dari mereka anti-Amerika. Orang-orang yang lebih memilih melihat Trump kalah daripada Amerika menang. Saya tidak akan mendukung mereka. Saya tidak ingin melihat mereka sebagai ketua komite-komite Kongres. Saya merasa lebih aman hari ini dengan Partai Republik yang memimpin daripada dengan Partai Demokrat yang memimpin. Meskipun saya tidak akan bergabung dengan partai mereka, setidaknya tidak untuk saat ini. Jadi Profesor Dershowitz, Anda mungkin tidak akan bergabung dengan Partai Republik. Dan meskipun suara-suara khususnya di GOP tidak seperti yang Anda gambarkan berasal dari Partai Demokrat. Tapi kita melihat ada suara-suara di antara pendukung Partai Republik yang sangat kritis terhadap Presiden Trump dan keputusan untuk ikut serta dalam perang. Dan Trump sendiri sangat tegas dalam beberapa minggu terakhir dalam menghadapi tokoh-tokoh seperti Tucker Carlson. Tapi para pendukung Carlson masih merupakan minoritas yang vokal di partai tersebut. Apakah Anda khawatir tentang masa depan sayap kanan Amerika jika perang ini tidak berhasil mencapai tujuannya? Ya, saya khawatir. Saya berharap Bill Buckley masih ada. Bill William Buckley. Dia pada dasarnya mengeluarkan Pat Buchanan dari Partai Republik. Dan saya ingin melihat Presiden Trump mengeluarkan Tucker Carlson dan yang lainnya dari Partai Republik. Partai Republik umumnya sangat pro-Israel dan pro-Bush. Tapi kita melihat orang-orang ini tidak hanya mengkritik Trump. Mereka adalah anti-Semit. Tucker Carlson adalah seorang anti-Semit yang kejam. Begitu juga Nick Fuentes dan banyak lainnya di sayap kanan neofasis ekstrim Partai Republik. Lihat, seperti biasa, orang Yahudi terjebak di antara ekstrim hitam dan merah. Orang Yahudi tidak pernah berkembang di bawah rezim merah maupun di bawah fasisme hitam atau coklat. Orang Yahudi berkembang di tengah,
Dari itulah sebabnya orang Yahudi umumnya menjadi Demokrat sentris dan Republikan sentris. Tapi kita melihat bahwa kedua partai kehilangan banyak kaum sentris mereka ke arah ekstrim. Dan kita melihatnya di pihak Republik maupun Demokrat. Saya harus katakan, meskipun begitu, Partai Republik lebih berhasil meminggirkan orang-orang seperti Tucker Carlson dibandingkan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat justru merangkul kelompok kiri ekstrim yang anti-Israel di dalam Partai Demokrat. Dan itu salah satu alasan saya meninggalkan Partai Demokrat. Saya tidak bisa menjadi anggota partai yang mendukung sikap anti-Israel seperti itu, yang kemudian berubah menjadi antisemitisme. Sekarang Alan, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai seorang pengacara dan akademisi. Kami melihat pernyataan Presiden Trump sebelumnya hari ini, dan ada hal-hal di dalamnya, serta pernyataan lain yang dibuat Presiden selama beberapa minggu terakhir, di mana dia membicarakan hal-hal yang setidaknya dipertanyakan menurut hukum internasional. Apakah Anda khawatir tentang masa depan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, tentang hukum perang? Bahkan jika kita berdebat tentang bagaimana seharusnya dirancang dan apa aturannya, gagasan bahwa ada hukum yang mengatur perang ketika Presiden sendiri beberapa minggu lalu mengatakan bahwa dia tidak melihat dirinya terikat oleh hukum, hanya oleh moralitasnya sendiri. Ya, saya tidak setuju dengan itu. Tapi saya pikir hukum perang, hukum hak asasi manusia telah membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Jika Anda melihat semua tindakan yang diambil oleh Pengadilan Kriminal Internasional, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 90% dari tindakan itu buruk. 90% buruk bagi hak asasi manusia, 90% buruk bagi hukum perang. Kita harus menghapusnya dan mulai dari awal. Misalnya, biar saya beri contoh. Hukum perang mengatakan Anda bisa mengambil tindakan untuk mencegah ancaman yang akan segera terjadi. Itu tidak akan mencegah Perang Dunia Kedua. Ancaman itu belum sedekat itu pada tahun 1935 dan 1936. Hukum perang harus mengakui tindakan militer preventif, bukan hanya tindakan militer preemptif. Jika Anda tahu dengan pasti bahwa Iran sedang dalam proses membangun senjata nuklir, bahkan jika mereka masih 1 atau 2 tahun lagi, Anda memiliki hak mutlak dan hukum internasional harus mengakui hal itu untuk menghancurkan reaktor nuklir tersebut sebelum dibangun. Seperti yang dilakukan Perdana Menteri Omer di Swiss dan seperti yang dilakukan Perdana Menteri Begin di Irak. Anda tidak menunggu sampai ancamannya benar-benar dekat. Ketika ancamannya sudah benar-benar dekat, itu sudah terlambat. Dan hukum internasional tidak mengakui hal itu, karena hukum internasional tidak memiliki dasar dalam demokrasi. Hukum internasional sebagian besar dibuat oleh akademisi sayap kiri yang duduk di menara gading mereka dan mencoba mencari tahu apa yang secara teori masuk akal. Orang-orang ini banyak di antara mereka tidak punya pengalaman, tidak pernah menguji pandangan mereka dengan kenyataan. Jadi saya berada di pihak Trump. Saya tidak akan mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional. Dean Acheson yang bijak pernah berkata bahwa tidak ada negara yang pernah menyerahkan kelangsungan hidupnya kepada para pengacara dan hukum. Jadi kecuali hukum mulai mencerminkan realitas dan mencerminkan kenyataan bahwa tindakan militer preventif tidak hanya diinginkan tetapi juga sangat penting. Kita seharusnya tidak mengambil tindakan berdasarkan pandangan sayap kiri yang garis keras dan radikal tentang hukum internasional. Baik, Profesor Dershowitz, Alan, terima kasih banyak. Poin tentang ancaman yang segera terjadi itu, menurut saya, adalah hal penting yang akan mendapat perhatian serius setelah perang ini. Terima kasih banyak telah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya seperti biasa dan Hag Sameach untuk semuanya. Dan untuk Anda juga. Hag Sameach. Sekarang bersama kita di studio adalah Mayor Jenderal Cadangan Eitan Gando, mantan sekretaris militer untuk 3 Menteri Pertahanan. Dan dia juga mantan koordinator kegiatan pemerintah di wilayah Palestina. Sekarang, hai Tyler, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Beberapa saat yang lalu, Knesset Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati untuk teroris yang pada dasarnya memungkinkan otoritas Israel, otoritas militer, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada teroris Palestina di tepi barat. Teroris Yahudi yang merupakan istilah hukum yang ada di Israel telah dikecualikan dari undang-undang ini. Apa pendapat Anda tentang undang-undang baru yang telah disetujui secara final di Knesset ini? Dengar, kita harus menilainya atau membentuk pendapat tentang hal ini menurut cara berpikir saya,
berdasarkan beberapa, katakanlah, parameter. Pertama-tama, tentang waktunya. Kedua, tentang kebutuhan. Dan yang ketiga, untuk melihat apa masalah dengan undang-undang yang ada saat ini. Dari sudut pandang saya, pertama-tama saya akan mulai dengan poin ketiga. Saya pikir kita sudah memiliki cukup alat ketika kita mengetahui bahwa beberapa teroris harus dihukum atas cara untuk menjatuhkan hukuman mati dalam putusan mereka. Itu bisa dilakukan hari ini dengan hukum. Dan tidak ada yang mengatakan tidak, sesuai dengan cara Israel tidak menggunakannya selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi sekarang adalah setelah peristiwa pada 7 Oktober, ada perubahan dan saya memahaminya dalam cara memandang jenis-jenis teroris seperti itu. Cara mereka menggunakan teror. Dan katakanlah, mereka memberi diri mereka kesempatan untuk melakukan hal-hal mengerikan seperti yang kita lihat pada 7 Oktober. Apakah itu untuk membuat sesuatu, mengambil alih hukum yang berlaku saat ini? Saya benar-benar tidak tahu. Tapi menurut saya, kita harus mengubah sikap kita terhadap para teroris itu. Karena setelah kita juga punya beberapa pengalaman. Ketika kita membebaskan mereka, ketika kita membebaskan beberapa dari mereka maksud saya, dan kita bilang setelah 20-30 tahun dalam perjanjian tertentu, kita lihat apa yang terjadi kemudian. Dan menurut saya, untuk menciptakan efek jerak terhadap mereka yang berniat melakukannya, apakah itu akan benar-benar menghilangkan seluruh ancaman terhadap mereka? Saya sendiri tidak tahu. Tapi juga saya sebutkan soal waktunya. Saya pikir waktu diberlakukannya undang-undang ini dan apa yang sedang terjadi sekarang di Iran. Dan menurut lingkungan di sekitar kita, saya pikir ini dalam beberapa hal mengundang delegitimasi terhadap Israel dalam beberapa aspek lainnya. Dari teman-teman kita, orang Eropa, yang takut akan segala hal dan hanya memberi mereka kesempatan. Jadi secara internal, kita bisa menggunakan undang-undang yang ada saat ini. Kedua, kita harus mengambil keputusan untuk langsung menggunakannya. Sehubungan dengan peristiwa 7 Oktober, jika parlemen Israel memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang berbeda, maka itu akan jauh lebih kuat. Saya bisa mengerti, tapi menurut pendapat saya, Israel saat ini tidak membutuhkannya. Jadi, sesuai dengan apa yang sedang terjadi sekarang, dengan Iran, dengan Hizbullah, dengan yang lainnya, sampai situasi di wilayah ini stabil. Oke, terima kasih atas itu. Anda akan tetap bersama kami. Kami akan jeda sejenak sekarang. Tapi tetaplah bersama kami. Masih banyak berita dan pembaruan lainnya yang akan datang. Krisis di dalam Ukraina telah mencapai tingkat yang sangat parah, dengan orang-orang Yahudi lanjut usia didorong hingga ke batas kemampuan mereka. Masuklah ke dalam. Udara sangat dingin sekali. Tidak ada listrik, tidak ada pemanas, tidak ada air. Musim dingin sekarang menjadi senjata perang yang digunakan terhadap para lansia, para ibu, dan anak-anak kecil. Mereka sudah mengantre di sini selama berjam-jam. Mereka adalah orang-orang berharga. Terima kasih masih bersama kami. Serangan simultan oleh Iran dan Hizbullah pagi ini menyebabkan kebakaran di kilang minyak di Haifa dengan kepulan asap hitam pekat membumbung dari lokasi tersebut. Ini adalah kedua kalinya kilang Bazan diserang hanya dalam 2 minggu.
karena Iran dan Hizbullah terus menargetkan infrastruktur penting serta permukiman penduduk sipil. Dan bersama kami dari Israel Utara adalah koresponden kami, Balir Sladin. Jadi Balir, apa perkembangan terbarunya? Apa yang kita ketahui tentang sejauh mana kerusakan di kilang Haifa? Ya, itu terjadi sekitar tengah hari dan sebenarnya apinya berhasil dipadamkan tak lama setelah itu. Dan kerusakan di sana menurut Dinas Pemadam Kebakaran di Israel sebenarnya terbatas pada sebuah bangunan industri dan salah satu kapal tanker minyak di sana. Dan omong-omong, untuk memahami sejauh mana kerusakannya, kita juga harus melihat pernyataan resmi yang diberikan oleh Bazan sendiri kepada pasar Israel, karena Bazan adalah perusahaan publik. Dan mereka perlu memberikan pernyataan resmi terkait kerusakan yang terjadi. Mereka mengklaim bahwa kerusakan yang terjadi terbatas dan operasi seluruh fasilitas sebenarnya tetap berjalan normal. Jadi untuk kedua kalinya selama perang ini, fasilitas Bazan terkena serpihan atau beberapa bagian dari rudal pencegat, seperti yang terjadi pada insiden pertama. Namun dalam kedua kasus tersebut tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang terjadi terbatas. Sekarang terkait serangan Hizbullah ke Israel Utara, kita melihat puluhan peluncuran roket dan drone ke wilayah permukiman di perbatasan utara. Namun, sebagian besar serangan mereka menargetkan pasukan IDF yang ditempatkan di Lebanon Selatan, menewaskan 1 tentara dan melukai 4 lainnya hanya hari ini. Sekarang, bagaimana serangan-serangan ini memengaruhi operasi darat IDF yang semakin meluas di Lebanon Selatan? Ya, saya akan membicarakan apa yang terjadi di utara Israel. Sebenarnya beberapa jam terakhir relatif tenang. Sirene terakhir terdengar sekitar pukul 7.20. Ada sirene di wilayah Teluk Haifa, sebenarnya juga di daerah Kiryot. Dan sebagian besar sirene sepanjang hari sebenarnya terjadi tepat di perbatasan garis konflik antara Israel dan Hizbullah. Dan dalam sebagian besar kasus, kita berbicara di sini tentang rentetan roket. Jumlahnya terbatas dan sebagian besar berhasil dicegat atau jatuh di area terbuka. Tidak menyebabkan kerusakan atau korban jiwa, setidaknya untuk hari ini. Sekarang mengenai operasi darat atau operasi IDF secara umum, kita telah melihat hari ini. Juru bicara dalam bahasa Arab, Abu Khayadari, memberikan perintah evakuasi ke beberapa desa dan kota di selatan Lebanon dan juga di wilayah El Bakar. Dalam beberapa menit terakhir sebenarnya tampaknya serangan udara telah dimulai menurut laporan lokal di Lebanon. Sementara itu setelah pernyataan Netanyahu kemarin mengenai perluasan zona penyangga, beberapa kemajuan di bagian timur menuju Sungai Litani di daerah desa Taibeh dan juga di selatan Lebanon di mana sebenarnya bagian barat dari selatan Lebanon, daerah El Bayado, masih agak jauh dari Tirtur di Lebanon Selatan, tetapi kemajuan juga terjadi di sana. Ternyata operasi darat, meskipun kita berbicara di sini tentang 4 divisi yang beroperasi di selatan Lebanon, masih terbatas dalam cakupan karena alasan yang dapat dimengerti. Tentu saja karena fokus saat ini ada pada Iran karena serangan udara dan pesawat tempur yang perlu dikerahkan di Iran, serta drone juga. Jadi sampai sekarang setidaknya operasi darat sedang berlangsung, ada beberapa perluasan. Tapi operasi darat besar-besaran yang kita tunggu-tunggu, terutama yang ditunggu oleh para penduduk di utara, masih belum terjadi. Dalam apa yang telah direncanakan sejak awal perang. Balir Sladina, Israel Utara, terima kasih banyak dan jaga diri baik-baik, Balir. Kembali di studio Mayor Jenderal Kadangan, Eitan Dangut. Kemarin, Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas 74 serangan. Hanya 19 dari serangan itu yang ditujukan ke komunitas perbatasan utara, dan 55 lainnya ke pasukan Israel yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Apakah ini awal dari tahun-tahun berdarah? Zona penyangga keamanan selatan yang dimiliki Israel selama bertahun-tahun di Lebanon Selatan. Apakah skenario ini mulai terulang lagi? Satu hal yang pasti dan jelas, ini sudah mulai. Ini sudah mulai, saya pikir harapannya bahwa ini akan berakhir melalui kesepakatan dengan pemerintah Lebanon atau Presiden Lebanon.
Itu benar-benar pertama kalinya Israel disarankan untuk membuka negosiasi langsung. Tapi ada satu catatan besar, yang utama, pertama-tama, dan di atas segalanya. Misinya adalah untuk melindungi penduduk, terutama di bagian utara Israel. Dan untuk mengurangi penggunaan roket jenis ini dan rudal anti-tank sebanyak mungkin. Kedua, seperti yang baru saja dijelaskan oleh Balid, ada katakanlah aktivitas untuk menciptakan zona penyangga. Tidak ada yang memberitahu kami setiap hari di mana pasukan kami berada. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dipublikasikan. Dan pasukan pertahanan Israel menjaga informasi itu sangat ketat terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan. Tapi pada dasarnya, manuvernya berjalan perlahan. Dan itu adalah cara yang benar. Wilayah di selatan Lebanon ini telah dipersiapkan dalam 6 hingga 8 bulan terakhir oleh Hizbullah untuk tahap berikutnya. Sebagai gerilyawan ditingkatkan setelah apa? Mereka katakanlah ketika pasukan pertahanan Israel berhasil mengalahkan mereka dan menghancurkan struktur mereka sebagai tentara teror. Mereka tidak seperti gerilyawan. Jadi ada banyak terowongan di sana. Ada banyak area di mana semak-semak memberikan keuntungan bagi mereka. Kondisi topografi dan cuaca. Semua kombinasi ini, sementara banyak pesawat kami di Iran dan berbagai cara lain, katakanlah metode intelijen yang kami butuhkan di Iran. Sebagai upaya utama untuk beberapa hari ke depan, setidaknya 5 hari, seperti yang dikatakan Presiden Trump sebagai batas waktu yang dia berikan kepada Iran untuk mencapai kesepakatan. Itu berarti bahwa pasukan pertahanan Israel harus menggunakan pasukannya dengan cara tertentu. Keduanya menjadi sangat-sangat penting. Yang satu adalah untuk menghentikan aktivitas nuklir di Iran. Dan tidak kalah pentingnya sekarang, yaitu apa yang terjadi dengan Hizbullah. Karena Hizbullah sangat terpengaruh langsung oleh apa yang terjadi di Iran. Dan Hizbullah juga membangun kekuatannya. Sehingga kita tidak bisa duduk di sini dan mengatakan apa yang telah kita lakukan sebelumnya sudah cukup. Kita harus menghancurkannya dan kemudian mereka menggunakan apa yang disarankan oleh entitas pemerintah Lebanon kepada kita. Jadi ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Setidaknya ini akan memakan waktu berminggu-minggu, kata Ariel pada saat ini. Karena setelah apa yang terjadi di Iran, saya pikir kita akan mengerahkan lebih banyak upaya dan kekuatan. Dan kita harus menghabiskan setidaknya beberapa bulan di wilayah Lebanon. Ya, begitu jet-jet itu tidak lagi fokus ke Iran, saya membayangkan fokusnya akan beralih ke Hizbullah dan Lebanon. Tapi sekarang kita perlu beralih ke Iran, di mana pasukan pertahanan Israel dan pasukan Amerika Serikat terus menyerang kemampuan ofensif rezim serta aparat represifnya dengan serangan yang berlanjut hari ini di Teheran dan kota-kota Iran lainnya. Total lebih dari 21.000 target telah diserang sejauh ini berdasarkan informasi dari kedua militer. Namun ancaman utama dan paling mendesak dari Iran tetaplah program senjata nuklirnya. Program yang sama yang setelah perang 12 hari di bulan Juni, Presiden Trump katakan telah dihancurkan. Jadi untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini, saya ingin mengundang Andreas Stricker. Dia adalah Wakil Direktur Program Non-Proliferasi di Foundation for Defense of Democracies. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Andrea. Oh, senang sekali bisa bersama Anda. Jadi, bantu kami memahami status terkini dari program senjata nuklir Iran. Apa yang sebenarnya tersisa dan seberapa besar ancaman yang ditimbulkannya? Menurut saya, Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melemahkan jalur pengembangan senjata nuklir tersebut. Kita telah melihat Israel mengambil langkah tambahan untuk menyerang fasilitas perakitan senjata nuklir, yaitu fasilitas yang berperan dalam pembuatan perangkat nuklir. Namun tentu saja yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan dan kerusakan pada stok uranium yang sangat diperkaya, yang kemungkinan besar masih tersebar antara terowongan Asfahan dan lokasi Fordow. Kita mungkin bisa dengan aman mengatakan bahwa sebagian besar stok pabrik percontohan di atas tanah Natanz telah dihancurkan pada bulan Juni lalu. Tapi ada juga uranium yang diperkaya di bawah tanah, kemungkinan berada di pabrik pengayaan utama Natanz. Jadi, ada banyak pilihan sulit yang harus dihadapi Amerika Serikat, khususnya dalam beberapa minggu ke depan.
Sekarang Andrea, apakah Anda melihat kemungkinan perang berakhir tanpa 440 kg itu berhasil diamankan oleh Amerika Serikat? Dan jika perang berakhir tanpa itu, kita tetap menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan. Saya rasa itu pertanyaan yang bagus. Saya pikir kita mungkin akan melihat semacam operasi pamungkas, pasukan khusus yang mencoba untuk mengambil kembali HEU ini. Saya rasa masyarakat umum memahami bahwa jika HEU dibiarkan berada di tangan apapun yang menyerupai Republik Islam, kemungkinan besar mereka akan bergegas membuat senjata nuklir secepat mungkin. Jadi menurut saya, Presiden Amerika Serikat dan Netanyahu, mereka sangat memahami bahwa mereka harus mengeluarkan itu dari sana. Pilihan lain adalah mereka bisa terus saja mencegah Iran mendapatkan akses ke material tersebut, bahkan mungkin mencoba membom lokasi itu lagi beberapa kali. Tapi, jika mereka tidak mengeluarkan HEU itu dari sana, saya rasa mereka akan kesulitan menjelaskan mengapa perang ini dianggap berhasil. Sekarang, dengan asumsi pada titik ini, dengan asumsi bahwa kepemimpinan rezim Iran saat ini tetap berkuasa setelah perang ini berakhir, kita sedang membicarakan tentang kelompok yang semakin radikal dan percaya diri yang tampaknya dipimpin oleh RJC. Jadi ke depannya, apakah Anda melihat kepemimpinan Iran saat ini akan meninggalkan keinginannya untuk memperoleh senjata nuklir atau justru meningkatkan upaya tersebut? Iya, saya pikir ambisi mereka untuk memperoleh senjata nuklir akan semakin meningkat setelah 2 perang yang berusaha melemahkan rezim tersebut. Saya pikir Amerika Serikat dan Israel memahami hal itu, dan itulah mengapa mereka mungkin akan terus melemahkan kepemimpinan sampai mereka menemukan seseorang yang bisa diajak bekerja sama dan akan berhenti mengancam untuk keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir misalnya. Saya pikir ujian lain dari negosiasi yang berhasil haruslah kesepakatan untuk membongkar sepenuhnya semua aset senjata nuklir, termasuk fasilitas yang masih ada dan persediaan uranium yang sangat diperkaya. Jika tidak, mungkin tidak ada gunanya mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Sekarang, mengenai NPT, perjanjian non-proliferasi yang sedang diancam akan ditinggalkan oleh Iran akibat serangan-serangan yang terus berlangsung ini. Apa arti dari ancaman-ancaman ini? Dan jika mereka benar-benar keluar, mereka juga belum sepenuhnya mematuhi sampai sekarang. Jadi, apakah ada makna lain selain sekadar pernyataan dari langkah seperti itu? Saya rasa itu akan menandakan niat mereka untuk mengembangkan senjata nuklir secepat mungkin. Bahkan setelah perang bulan Juni, mereka tidak menarik diri dari NPT. Jadi menurut saya, jika mereka benar-benar menepati ancaman itu, maka itu seharusnya menandakan berakhirnya negosiasi. Menurut saya, Netanyahu dan Trump dalam kasus itu perlu terus melemahkan, mengeliminasi para pemimpin kunci sampai mereka bisa menemukan seseorang yang bersedia membuat kesepakatan serius dan benar-benar meninggalkan ambisi senjata nuklir mereka untuk selamanya. Andres Tricker, Program Non-Proliferasi, Wakil Director di Foundation for Defense of Democracies. Terima kasih atas waktu dan wawasan Anda. Ini adalah elemen yang sangat krusial dari perang ini. Jadi terima kasih telah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih. Sekarang, Mayor Jenderal Eitan Dango, ada perasaan di banyak kalangan, sebagian besar di luar Israel, tapi mungkin juga di sini, bahwa IDF dan militer Amerika Serikat telah meraih banyak keberhasilan operasional, tetapi belum mampu menerjemahkannya menjadi kemenangan strategis, termasuk dalam hal 440 kg itu. Apa pendapat Anda? Bagaimana Anda melihatnya? Saya pikir di atas segalanya, ada satu orang yang akan menentukan kapan harus berhenti dan memutuskan apa arti kemenangan baginya. Orang itu adalah Presiden Trump. Tapi, apakah itu benar-benar akan menjadi kemenangan? Dan itu adalah pencapaian strategis. Saya pikir baginya hal utama adalah membebaskan hampir seluruh wilayah agar terbuka dan bebas. Dan tidak melihat ada $1 pun yang dibayarkan kepada Iran untuk tahap berikutnya. Dan dia harus mengatakan secara global tentu saja, juga terhadap Babel Mandeb, di mana Houthi sekarang sedang memanas, dengan cara tertentu. Tapi bagi Trump yang pasti, tujuan pertama adalah kawasan Hormuz. Kedua, saya bisa katakan bahwa bagi Israel dan juga bagi Trump, tapi terutama bagi Israel, tujuan utama adalah aktivitas nuklir. Karena jika Anda melihat jenis keluarga lainnya, seperti misil, terutama infrastruktur dari semua industri yang mendukung militer Iran secara sipil.
Anda melihat banyak upaya oleh Israel dalam beberapa hari terakhir untuk menyerang mereka dan meningkatkan kerusakan, memperbesar kerusakan di tempat-tempat ini. Anda lihat, ini membuat Iran terpukul secara emosional terkait reaksinya. Jadi di luar kerjasama semacam ini, kita sampai pada apa yang saya sebut sebagai ruang ketidakpastian. Sementara kita punya 5 hari menuju apa yang dikatakan Trump, selanjutnya awal minggu depan, awal minggu ke-6 dari perang. Apakah dia akan masuk ke jalur negosiasi atau pada saat yang sama dia sedang bersiap, opsi militer tetap ada. Jadi mengenai pertanyaan Anda, jika kita masuk ke jalur militer, itu berarti katakanlah meningkatkan kerusakan pada semua yang kita bicarakan. Tapi tanpa masalah nuklir dan pembebasan Formos. Pada dasarnya, jika ini mengarah ke katakanlah eskalasi lain, itu berarti menggunakan pasukan di darat. Dan ini adalah cerita lain yang mungkin bisa kita bahas di sini selama sebulan dan membicarakan perang panjang yang kami perkirakan akan terjadi menurut Trump yang sekarang sedang berlangsung di Israel. Dia bilang sebelumnya antara 4 sampai 6 minggu. Sekarang kita memasuki minggu ke-5. Kita punya banyak pertanyaan tentang hal ini dan kita harus menunggu perkembangan selanjutnya. Mayor General Eitan Ganggo, terima kasih banyak. Dan Anda tetap bersama kami. Tapi selanjutnya, Aviv Bushinsky, mantan penasihat media dan kepala staf Benjamin Netanyahu, akan memberikan pandangannya tentang situasi politik Israel saat ini. Aviv, terima kasih banyak sudah bersama kami. Hai Owen, terima kasih banyak. Sekarang, saya akan menanyakan pertanyaan yang menurut saya ada di benak banyak penonton kami. Bagaimana Anda melihat perang ini memengaruhi politik Israel dan terutama pemilu yang akan datang tahun ini? Saya pikir tidak seperti Jenderal Dangot, ini adalah permainan zero sum. Itu adalah jawaban yang sangat hitam putih. Entah kita menang atau kita kalah. Menang berarti bukan hanya uraniumnya, tapi juga rezimnya. Tanpa menggulingkan rezim dan tanpa menghancurkan uraniumnya, saya rasa masyarakat Israel akan menganggap perang ini sebagai perang yang buruk. Bahkan bisa jadi kita kehilangan kesempatan unik kita bersama pasukan gabungan Amerika Serikat. Dan tidak mencapai tujuan kita. Dan saya rasa ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama setelah kita melihat apa yang terjadi di Gaza dan apa yang sayangnya terjadi di utara, di mana Netanyahu mengatakan bahawa kita berhasil melemahkan Hizbullah selama puluhan tahun. Dan bahkan malam ini kita mendapat kabar buruk dari Lebanon. Jadi saya pikir publik Israel mengharapkan lebih dari sekedar menyerang orang-orang Iran dan membunuh para pemimpin serta pendahulu mereka. Tanpa uranium dan tanpa rezim tersebut, saya fikir rakyat Israel akan menghukum Netanyahu kerana tidak mencapai kemenangan mutlak seperti yang dia jelaskan. Tapi saya akan membantah Anda, karena orang-orang termasuk warga Israel punya ingatan yang pendek, bahkan hanya dalam beberapa bulan ke depan. Dan Benjamin Netanyahu adalah politikus yang sangat-sangat terampil. Anda sendiri pernah bekerja untuk beliau. Bukankah Netanyahu bisa saja beralih ke isu-isu lain, seperti sistem hukum, media, atau deep state, isu-isu yang bisa membangkitkan semangat para pendukungnya. Dan bisa mengalihkan mereka dari kenangan tentang perang Iran ke isu-isu lain. Tepat pada waktunya agar mereka memasukkan kertas suara Likud ke dalam amplop, ke dalam kotak pada hari pemilu. Oh, dan singkatnya, basis pendukung saja tidak cukup untuk memenangkan pemilu. Menurut jajak pendapat, koalisi mendapatkan 50-53, mungkin 55 kursi. Dan oposisi dalam sebagian besar survei unggul. Bukan berarti melewati ambang batas minimum 61 atau mayoritas, tapi tetap saja oposisi lebih kuat. Saya pikir Netanyahu benar-benar terjebak. Benar-benar terjebak dengan basis pendukungnya dan tidak mampu menarik pemilih lain, orang-orang dari kalangan tengah atau mungkin tengah kiri. Netanyahu terdorong ke kanan dan Netanyahu telah memojokkan dirinya sendiri dengan menjanjikan hal-hal yang masih dipertanyakan. Apakah ada yang namanya kemenangan mutlak? Dan jika dia akan meraih kemenangan mutlak di Iran, maka mungkin kita bisa mengatakan ini adalah situasi yang benar-benar berbeza.
Netanyahu, ya, dia gagal pada 7 Oktober, tapi sejak saat itu dia mengubah realitas Timur Tengah hingga sekarang. Dan kamu bisa lihat, Owen, dia terus mengulur-ulurnya dan membayar harga yang sangat mahal dalam anggaran kemarin demi memperpanjang koalisinya, berharap sesuatu yang baik akan terjadi. Sesuatu yang baik. Kita selalu, kamu tahu, beberapa waktu lalu kita membicarakan tentang mungkin perdamaian dengan Suriah, mungkin dengan Arab Saudi, bahkan mungkin di Lebanon. Dan hal-hal ini menjadi semakin jelas. Dan saya pikir pada saat kita akan mengadakan pemilu dalam sekitar 20 minggu atau lebih, itu masih tanda tanya besar. Dan saya katakan satu-satunya hal yang akan mengubah keadaan adalah kemenangan nyata yang tegas di Iran. Kalau tidak, saya tidak melihat Netanyahu berhasil mengeluarkan jurus baru. Saya pikir orang-orang cukup stagnan. Mereka terobsesi dengan Bibi atau menentang Bibi. Dan saat ini saya tidak berpikir Netanyahu akan mampu mengubah kenyataan ini. Aviv Ariel di sini, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett telah aktif dalam seminggu terakhir dengan serangkaian wawancara di media Israel. Dan dia membuat pernyataan ini tadi hari ini. Dan saya akan mengumumkan hari ini dengan jelas. Saya mengumumkan hari ini dengan jelas, di pemerintahan yang baru dibentuk, saya akan membentuk komite investigasi khusus terkait masalah penggagalan wajib militer kaum Haredi selama masa perang yang membahayakan keamanan Israel. Untuk memeriksa siapa sebenarnya yang bertindak mencegah kita memiliki puluhan ribu tentara tambahan yang dibutuhkan oleh IDF untuk menang. Siapapun yang dengan sengaja terlibat dalam pelanggaran undang-undang wajib militer selama masa perang akan diselidiki. Saudara-saudaraku, segera kita akan mengembalikan nilai kebersamaan. Kita akan mengembalikan persatuan. Kita akan mengembalikan harapan bagi Israel. Jadi Anda berbicara tentang pesan yang bisa merugikan Netanyahu. Apakah Anda melihat Bennett tetap menjadi kandidat oposisi utama pada akhir pekan sebelum hari pemilu dalam 20 minggu ke depan, seperti yang Anda katakan? Ya, pertama-tama untuk menanggapi pernyataan Bennett yang kebanyakan orang patuhi tentang apa yang dia katakan, orang-orang merasa bahwa mungkin anggaran telah dijarah oleh kelompok religius atau oleh kelompok ultra-ortodoks. Tapi mudah untuk menghadapi Bennett dengan mengatakan, oke, kamu tahu, pemerintah saat ini membayar banyak uang untuk menjaga koalisi dengan Haredim. Tapi Bennett bersedia atau setuju untuk membayar banyak uang kepada Mansur Abbas. Oke, kamu bisa berdebat tentang itu dan tetap saja Netanyahu dan Bennett masih punya alasan untuk bertengkar soal itu. Kembali ke pertanyaanmu, Aryo, apakah Bennett akan menjadi pemimpin dari oposisi? Apakah dia masih menikmati mayoritas atau angka tertinggi dalam jajak pendapat? Namun Gadi Eisenkot benar-benar semakin berkuasa. Saya rasa itu tidak terlalu penting. Saya pikir mereka sedang membuat kesalahan. Saya berbicara tentang oposisi. Mereka membuat kesalahan dengan saling bertarung dan mencoba memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Saya pikir keunggulan mereka seharusnya adalah bahwa oposisi ini sangat beragam. Anda punya Yair Golan dari pihak kiri yang agendanya seharusnya menarik pemilih dari masyarakat Arab. Dan Anda punya Avigdor Lieberman yang bahkan hari ini mendukung hukuman mati untuk teroris. Lieberman berada di pihak kanan. Jadi semakin beragam, semakin mampu menarik atau memindahkan pemilih dari blok Netanyahu ke blok lainnya. Jika Anda hanya mengikuti satu pemimpin, misalnya Naftali Bennett, dan dengan Naftali Bennett, Yair Golan akan berkata, Naftali Bennett adalah orang hebat. Saya pikir itu akan merugikan blok tersebut dan itu akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Jadi mereka fokus pada hal-hal yang menurut saya saat ini tidak relevan. Alih-alih fokus pada kesalahan pemerintah dari sudut pandang mereka, fakta bahwa pemerintah tidak mematuhi hukum dengan lembaga peradilan, cara kelompok agama memanipulasi Netanyahu, dan tentu saja rancangan undang-undang yang tidak dijalankan, atau cara mereka menginginkannya adalah lebih banyak orang yang tidak akan bertugas di militer, dan mereka akan memikul beban seperti yang lain. Menurut saya adalah sebuah kesalahan mencoba mencalonkan pemimpin utama dari pihak lain.
Ya, Juan. Kita akan mundur sejenak dari blok oposisi. Hanya pertanyaan singkat, jawaban singkat untuk Anda. Berapa persen kemungkinan Benyamin Netanyahu akan membentuk pemerintahan Israel berikutnya setelah hari pemilu? Berapa peluang yang Anda berikan padanya? Berapa persen kemungkinan yang Anda berikan padanya? Itu pertanyaan yang sulit, dan saya tidak tahu sepenuhnya. Kami suka pertanyaan sulit. Berapa angkanya? Ya, tapi saya tidak tahu apakah ada yang mau berjudi. Ini cukup prematur, karena kita belum tahu bagaimana masalah Iran ini akan berakhir. Seperti yang saya katakan, jika Netanyahu memenangkan perang dan rakyat Israel memenangkan perang dengan menggulingkan rezim dan menghancurkan program nuklir, maka Netanyahu punya peluang yang cukup baik. Kalau tidak, dan inilah tebakan saya, kalau tidak, Netanyahu tidak akan menjadi Perdana Menteri berikutnya. Nah, itu sendiri adalah pernyataan yang penting. Afif, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dan kami akan berbicara lagi dengan Anda menjelang pemilu kami. Selamat malam dan selamat berlibur. Dan untuk Anda juga. Terima kasih. Eitan, singkat saja komentar penutup. Tentang Netanyahu. Jika Afif belum mengatakan apa yang dia pikirkan, militer berkata, menurut saya ini masih terlalu dini. Mungkin saya mengejutkan Anda, karena segala sesuatunya berjalan dengan cepat dan secara dinamis. Dan saya pikir, apa yang terjadi di Lebanon, mungkin saya akan mengejutkan Anda, akan sangat berdampak juga pada pemilu berikutnya selain masalah nuklir di Iran. Dan isu ketiga adalah bangsa ini sedang memperhatikan apa yang terjadi di dalam negeri. Saya pikir akan ada banyak kejutan. Mayor Jenderal Cadangan, Eitan Gando. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini dan kepada para penonton kami. Selamat malam. Kepada para penonton kami dan apapun yang terjadi. Kami akan rehat sejenak, tapi tetaplah bersama kami untuk jam kedua, program berita utama kami di Israel dan wilayah sekitarnya. Jangan kemana-mana.